Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz dan ustadzah, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini kita dapat melaksanakan berpuasa Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita mengucapkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan kelak kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, selain kita melaksanakan ibadah wajib berupa berpuasa, ada ibadah-ibadah lain yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadarus, taraweh, dan ada beristighfar kepada Allah. Istighfar mempunyai makna bagaimana kita selalu mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan terus-menerus, dengan dilandasi tidak melaksanakan kesalahan itu dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan beristighfar kita setiap hari, insya Allah kita akan menuju Idul Fitri yang fitrah. Memang manusia tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Akan tetapi, kalau kita setiap hari mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampunan dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang istimewa untuk hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Hamba-hamba Allah di waktu sahurnya dia selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah ia lakukan, baik yang ia sengaja atau yang tidak ia sengaja. Mustami'in mustami'at akumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya bahwasanya hamba-hamba Allah yang selalu beristighfar, maka lazimnya dia mendapatkan 3 keistimewaan. Keistimewaan pertama, Allah akan melampangkan kehidupannya, Allah akan melapangkan urusannya bagi mereka yang dalam kesempitan. Suatu contoh, seorang hamba ini kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam masalah. Kemudian hamba ini memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan yang ia sengaja ataupun yang tidak ia sengaja. Maka yakinlah dan pasti Allah akan memberikan kelapangan atas segala urusan mereka. Istimewaan istighfar yang kedua, yaitu Allah akan memberikan solusi, jalan keluar bagi hambanya yang mempunyai problematika dalam kehidupannya. Suatu contoh, dia mempunyai problematika hidup, entah dengan anaknya, entah dengan suaminya, entah dengan mertuanya. Kemudian dia tidak bercerita di sosial media, dia tidak menggunakan story atau status dalam HP-nya, tapi dia selalu beristighfar kepada Allah. Dalam keadaan diamnya dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar yang terbaik menurut Allah dan terbaik menurut hambanya. Keistimewaan istighfar yang ketiga, yaitu Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Suatu contoh, seorang ayah sudah berusaha bekerja, akan tetapi karena kebutuhan melebihi dari apa yang ia dapat, namun dia bersabar, tetap bekerja, kemudian dia beristighfar dengan bekerja kepada Allah, maka dia tidak menyangka akan datang rizki dari Allah. Entah rizki apa. Seumpama
Tiba-tiba ada orang yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk memberi. Suatu contoh, dia bekerja menjadi ART, asisten rumah tangga. Dia sabar bekerja, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Maka Allah menggerakkan hati si tuannya ini, karena dia sudah bekerja dengan bersungguh-sungguh, dia istighfar kepada Allah, maka Allah menggerakkan si tuannya ini untuk memberikan lebih dari apa yang ia peroleh. Maka dari itu, mustami'in mustami'at, marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan ini, marilah kita dalam diam kita, dalam bekerja kita selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dengan harapan semoga kita pada bulan Idul Fitri, pada bulan Idul Fitri yang penuh dengan kemenangan, kita menang melawan hawa nafsu kita menang atas apa yang kita kerjakan. Mustami'in mustami'at, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Afwan minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.